Selamat datang di channel ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan saya di episode kali ini. Saya sangat senang bisa berada di sini dan berbagi informasi spesial ini bersama Anda. Mungkin dalam hidup Anda, seringkali mencari jawaban untuk mengatasi berbagai masalah. Masalah selalu ada, tapi Anda perlu mencari solusinya dengan doa dan usaha. Video ini akan menghadirkan informasi yang dapat memberikan pandangan mendalam tentang cara-cara inovatif, praktis, dan teruji sebagai solusi untuk menghadapi masalah Anda. Jika Anda menemukan sesuatu yang menarik atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu untuk berinteraksi melalui komentar. Saya sangat senang menerima komentar, pandangan dan pengalaman Anda. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang solusi untuk mengatasi masalah kepribadian. Dalam menghadapi dinamika kepribadian yang seringkali kompleks, kita seringkali berpikir tentang solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Kepribadian yang sehat dan seimbang memiliki dampak positif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, karir, dan kesejahteraan pribadi. Oleh karena itu, mengeksplorasi solusi-solusi praktis untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kepribadian menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan pengembangan diri. Berikut adalah solusi-solusi untuk mengatasi masalah kepribadian. 1. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenung tentang diri sendiri, nilai-nilai, dan tujuan hidup. Meluangkan waktu untuk merenung tentang diri sendiri, nilai-nilai, dan tujuan hidup adalah investasi berharga dalam perjalanan pribadi. Dalam momen-momen tersebut, kita dapat mengeksplorasi dimensi-dimensi mendalam dari identitas kita, memahami apa yang benar-benar penting bagi kita, dan merinci arah yang ingin kita capai dalam hidup. Merenung memberikan kesempatan untuk menyusun prioritas, mengukur kesesuaian tindakan kita dengan nilai-nilai inti, dan membangun dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih sadar. Dengan merenung secara teratur, kita membangun landasan yang kokoh untuk pertumbuhan pribadi, mendapatkan kejelasan tentang jalan hidup yang diinginkan, dan menciptakan fondasi yang stabil untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermakna. Evaluasi kekuatan dan kelemahan Anda untuk memahami diri lebih baik. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pribadi adalah langkah kritis dalam upaya memahami diri lebih baik. Dengan secara jujur mengidentifikasi kekuatan, kita dapat memanfaatkannya untuk meraih kesuksesan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sementara itu, menyadari kelemahan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan, memungkinkan kita bekerja pada area-area yang perlu diperbaiki, dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Proses evaluasi ini membentuk dasar pemahaman diri yang lebih mendalam, memungkinkan kita membangun strategi pengembangan pribadi yang efektif, dan membawa dampak positif pada perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. 2. Tetapkan tujuan. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk memberikan arah dan fokus pada kehidupan Anda. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang adalah suatu langkah penting untuk memberikan arah dan fokus pada kehidupan. Tujuan-tujuan jangka pendek memberikan kerangka waktu yang terukur, membantu kita memfokuskan energi dan usaha pada pencapaian yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Di sisi lain, tujuan jangka panjang memberikan visi jangka panjang yang memberikan arti dan tujuan hidup. Dengan menetapkan tujuan-tujuan ini, kita menciptakan panduan yang jelas untuk perjalanan hidup, merangsang motivasi, dan memberikan pijakan konkret untuk membuat keputusan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. 3. Pengembangan keterampilan sosial. Belajar berkomunikasi secara efektif. Belajar berkomunikasi secara efektif adalah keterampilan kunci yang mendukung hubungan antar pribadi dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens menjadi fondasi dari komunikasi yang efektif. Melalui pemahaman mendalam tentang bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara, seseorang dapat membangun koneksi yang lebih mendalam dan meminimalkan kesalahpahaman. Belajar berkomunikasi secara efektif bukan hanya tentang menyampaikan informasi,
tetapi juga menciptakan hubungan yang saling mendukung, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan memperkaya pengalaman interpersonal dengan pertukaran gagasan yang produktif. Tingkatkan keterampilan mendengar dan empati. Meningkatkan keterampilan mendengar dan empati merupakan landasan penting dalam memperkuat hubungan sosial. Keterampilan mendengar yang baik melibatkan kemampuan aktif untuk memahami, merespons, dan menginterpretasi pesan secara efektif. Dengan memfokuskan perhatian pada orang lain dan menunjukkan minat yang tulus, kita dapat menciptakan ruang untuk empati. Pemahaman yang mendalam terhadap perasaan dan perspektif orang lain membuka jalan bagi komunikasi yang lebih baik, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal, dan mempromosikan lingkungan yang lebih inklusif serta saling pengertian. 4. Mengelola stres. Temukan cara-cara untuk mengatasi stres, seperti meditasi, olahraga, atau kegiatan kreatif. Menemukan cara-cara untuk mengatasi stres, seperti melalui meditasi, olahraga, atau kegiatan kreatif, merupakan langkah krusial dalam menjaga keseimbangan mental dan fisik. Melalui meditasi, seseorang dapat menciptakan ruang untuk ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan konsentrasi. Aktivitas fisik, seperti olahraga, tidak hanya memberikan manfaat kesehatan fisik, tetapi juga melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi tingkat stres. Di sisi lain, terlibat dalam kegiatan kreatif seperti seni atau musik dapat menjadi bentuk ekspresi diri yang membebaskan, meredakan tekanan, dan memperkaya pikiran. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, seseorang dapat menciptakan strategi pribadi yang efektif untuk menghadapi stres sehari-hari. 5. Peningkatan kepercayaan diri. Kenali dan hargai prestasi Anda. Mengenali dan menghargai prestasi pribadi adalah langkah penting dalam membangun rasa percaya diri dan motivasi. Pemahaman yang mendalam terhadap pencapaian sendiri, baik besar maupun kecil, membantu menciptakan gambaran positif tentang diri sendiri. Mengakui prestasi juga memperkuat motivasi untuk mencapai tujuan lebih tinggi dan memberikan dorongan positif untuk menghadapi tantangan. Ketika seseorang secara aktif menghargai usaha dan pencapaian diri, hal tersebut dapat menciptakan sikap yang lebih positif, meningkatkan kepuasan pribadi, dan membantu membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Hadapi ketakutan dan tantangan secara bertahap. Menghadapi ketakutan dan tantangan secara bertahap adalah pendekatan yang bijaksana untuk pertumbuhan pribadi. Dengan mengidentifikasi dan merinci ketakutan atau tantangan yang dihadapi, seseorang dapat memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat diatasi. Proses ini tidak hanya memudahkan akses ke rasa pencapaian setiap langkah, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan ketahanan terhadap tekanan. Dengan menghadapi ketakutan dan tantangan secara bertahap, seseorang dapat merasakan perkembangan perlahan namun pasti, menciptakan fondasi yang kokoh untuk mengatasi hambatan yang lebih besar, dan pada akhirnya, mencapai pertumbuhan pribadi yang signifikan. Dengan mengeksplorasi solusi-solusi untuk mengatasi masalah kepribadian, kita membuka pintu menuju perjalanan pribadi yang penuh makna dan pertumbuhan. Kesadaran akan keunikan diri, komitmen untuk belajar dan berkembang, serta penerimaan terhadap perubahan adalah kunci untuk membentuk kepribadian yang lebih positif dan memuaskan. Dengan demikian, solusi-solusi tersebut tidak hanya menciptakan transformasi pribadi, tetapi juga memimpin kita menuju hidup yang lebih seimbang dan memuaskan. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan solusi buat Anda. Dan jangan lupa, selain berusaha, berdoa adalah yang terutama. Terima kasih telah menonton, like, share, komen, dan subscribe konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.